Ya. Satu individu berkromosom 8. Maka bagaimanakah karyotipe sel spermanya, Adimas? Karyotipe sel sperma, Bu. Hah? Sel spermanya. Iya. Karyotipe kromosom pada sel spermanya. 3A plus X, Bu. Ya, betul. Atau 3A plus Y. yes, betul. Ya, jadi jumlahnya cuma setengah. Kalau disebutkan 8, nggak perlu tanya lagi. Bu, itu 8 pasang atau 8 buah? Asumsikan aja sendiri bahwa dia ada 8 buah. Kalau disebutkan 8 pasang, ya berarti 8 pasang gitu. Kalau nggak ada keterangan apa-apa, asumsikanlah bahwa itu buah. Jumlahnya sekian buah gitu. Ya, nggak usah nanya lagi. Nanti juga gini, kalau ini Ibu udah ngomong gini, minggu depan kita insya Allah ulangan ya, materinya 2 bab. Jangan lagi japri, tanya, Bu, materinya apa aja? Oh, kalau deket Ibu lempar. Jika duit 1.000. Japri itu makan energi. Japri udah gitu udah dijelasin berkali-kali, udah teriak-teriak nih ngomongnya gurunya ya. Gurunya galak pula gitu. Kita takut banget diomelin, nanya lagi, nanya lagi. Oke, betul tuh Adimas, terima kasih. Berikutnya. Sambil baca-baca. Baik, jika diketahui rantai yang bertranskripsi punya urutan ATG. Ya, rantai yang bertranskripsi punya urutan ATG, satu saja. Maka tentukan kodon dan asam amino yang terbentuk. Ada yang bisa jawab? Baik, siapa yang mau jawab? Silakan sebut namanya. Ya, ibu sebut aja, ibu sebutin namanya. Fauzan Zahid, silakan. Ya kamu nggak ngapa-ngapain, yang sibuk, kamu diem aja mikir gini. Coret-coret lah, Om. Masih itu, Bu. Apa sih? Cuma dikasih satu rantai doang, masih apa? Orang kamu diem aja lagi memikirkan siapa tahu. Yang lainnya pada sibuk gitu. Cuma satu satu doang itu. Masih apa? Kalau masih nggak bisa, kalau ketemu ibu sepet nih. Kemarin ditanya, ada mau tanya, udah ngerti, diem aja tuh. Rafif Janitra. Ya, Bu. Silakan. Ya mau jawab deh. Belum ya? Rafif udah belum? Ya mau jawab deh, sebutin namanya. Sebut nama. Kayaknya Aska mau nyebut nama, lupa namanya ya. Itu dikasih cuma satu rantai, kalau dikasih 20 gimana nih? Saya nyoba deh, Bu. Siapa saya? Ibu nggak kenal? Fikri. Fikri, Bu. Fikri, Bu. Ya, silakan. Fikri. Ya. Kodonnya itu UAC. Terus asam aminonya?
UAC, kodenya. Asam aminonya? Hasilnya Boleh lihat buku itu mah, ibu aminonya ngapalin kan, boleh lihat buku. Tiroksin bukan, Bu? Yes, betul. Dapat 5. Catat sendiri ya, ibu nggak nyatetin. Itu Fikri aja apa saya juga, Bu? Oh, tadi Fikri, yang kedua siapa yang jawab asam aminonya? Azari, Bu. Oh, Azhari. Ya udah, Makasih, Fikri dapat Azhari. 3, kamu 3 juga lah. 0,3 maksudnya, iya 0,3 ya, bukannya 3 poin. Catat aja. Kembali lagi ke yang tadi belum bisa, Fauzan Zahid. Coba bikin pertanyaan. Apa yang membuat kamu tidak bisa? Bagian mananya? Kita mau ulangan minggu depan loh. Kamu terlalu Bagian santai sih apa? duduknya. Jangan duduk di kursi itu deh. Ibu aja kagak nyenderan. Oh, ngiri deh. Jadi terlalu santai. Gini goyang-goyang. Otaknya kasihan, goyang-goyang, pusing. Tadi saya ambil buku dulu, Bu. Astagfirullahaladzim. Enggak, bukunya ada di kiri, tapi belum Mana jadinya? diambil. Kalau di kelas saya udah ngapain coba? Kalau di kelas saya udah ngapain tuh? Kayak Enggak. begitu. Bukunya Ambil buku udah ada dari kan, tapi kelas kan gitu ya. saya ke kiri Gebrak gini. aja. Kayak nggak gurunya galak aja kalau udah istirahat 20 menit barusan, buku belum dibawa juga, kelas 12 nih ya. Udah, Bu, cuma belum digeser halamannya. Itu kok bodoh deh. Ini udah kelas 12 bukan? Udah kelas 12 kan? Iya, Masih mau di SMA NF? enggak, Bu. Iya. Buat semua nih pertanyaannya. Udah gak pantas kelas 12 diomongin kayak gini sebenarnya. Udah gak pantas banget. Gue juga capek, udah makin tua. Energinya gede banget tuh buat marah-marah. Kalian tuh ya. Nih biarin aja emaknya sama bapaknya dengerin kan nih kalau gue marah-marah. Coba yang di ruang tamu dikencengin tuh speakernya biar emaknya kedengeran. Gue marah-marah mulu gitu. Anaknya kayak gini soalnya. Udah kelas 12. Ya udah, Fauzan Zahid yang nggak ngerti di mana? Kamu tanya deh. Tadi buat minta teman kamu untuk jawab. Cara ngubah-ngubahnya, Bu. Cara berubahnya simsalabim gitu. Ini serius nih, Fauzan Zahid, cara berubah apanya tuh kamu nggak nanya itu cara berubah apa? Cara berubah apa? Yang berubah apanya? Ya, gitunya, Bu. Kan ini ada tabelnya, cuma nggak ngerti di tabel itu sih, Bu, cara baca tabelnya. Ada Soalnya, dua hal yang kamu tanyakan jadinya. Yang apa? pertama, ibu jadi pengen tanya lagi, apanya yang berubah? Yang kedua tuh tabel. Kenapa tuh tabel? Tolong Ya, sebelum kita membahas ini membahas yang ditanyakan Fauzan Zahid ya, bukan membahas soal dia. Ibu nggak ngerti. Ibu udah pernah ngomong ke kamu belum cara membaca tabel ini? Jawab yang jujur. Udah pernah ngasih tahu belum cara membaca tabel ini? Jaki, kan Jaki paling jujur di kelas ini. Jawab, Jaki Sulaiman. Udah pernah diajarin belum cara baca tabel ini? Wah, Jaki nggak denger dia. Kiki, Zaza. Udah pernah diajarin, Ki? Kedengeran nggak? Gak kedengeran. Oh iya, makasih. Ya, Ibu udah pernah ngajarin belum, Jaki? Dikit, Bu. Hah, dikit? Apanya dikit? Alfa juga paling jujur nih, Alfa. Udah pernah diajarin belum cara baca tabelnya? ya pernah, seingat saya sih pernah, Bu. Saya bisa soalnya. Emang pernah? Ingatan kamu berarti bagus. Amin, Bu. Alhamdulillah. Masya Allah. Baiklah, kita mulai lagi. Aduh, kamu tuh udah kelas 12 Saya mau ya? nanya, Bu. Apa? Saya masih bingung, udah bukan salah. Rantai bertranskripsi berarti itu menunjukkan apa ya, Bu? Tolong dong dijawab, Yusuf. Pertanyaan Hexa tuh Hexa yang nanya. Kan teman akrab kamu. Berarti itu diubah ke itu, Bu, apa mRNA, Bu? Kan, pertanyaan Hexa adalah rantai yang bertranskripsi. Itu maksudnya apa tuh berarti yang diketahui?
Blueprintnya, Bu. Blueprint Heksa, betul tuh jawaban Yusuf. Kan yang bertranskripsi itu blueprint, pencetak, template, ya kan? Istilah yang sama. Kalau Ibu tanyain, yang diketahui rantai yang bertranskripsi, pertanyaannya rantai yang bertranslasi, apa jawabannya? Soalnya rantai yang bertranskripsi urutannya kayak tadi. Apa tuh? ATG ya? ATG. Maka rantai yang bertranslasi adalah apa? Buat semuanya, silakan jawab. tRNA, Bu. Hah? Dari sini. mRNA, Bu. Jawab aja, jangan itu. mRNA. Nanya nama dulu. Yusuf. Ya, Pak Yusuf. mRNA, Bu. Yang bertranslasinya mRNA. Ya berarti apa urutannya? Urutan gimana, Bu? Oh, Itu urutan tadi itunya. terjemahin itu. Replikasi, transkripsi, translasi. Yang pertanyaannya adalah diketahui rantai yang bertranskripsi adalah ATG. Maka rantai yang bertranslasi adalah gitu. Betul sih Benar jawabannya. berarti UAC, Bu, bener. Ya sama UAC. kan tadi kan. Iya UAC. Dapat 0,2. Tolong perhatikan baik-baik karena kita mau ulangan ya. Nih, di review sedikit dan sebentar. Jangan kita banyak-banyak. DNA. DNA itu kan ada double helix ya. Rantainya ada 2. Rantai yang pertama itu Ibu urutkan nama-nama dan nama lainnya ya. Ada template dia atau blueprint atau pencetak. Ada lagi nggak nama lainnya? Hidrogen. Sense. Ada lagi antisense. Tuh ya. DNA pendampingnya yang satunya adalah apa? Non-template. Pendamping. Apalagi? Sense. Komplement ya. Tuh. Itu nama lainnya. Tahap pertama sintesis protein adalah apa? Tahapan sintesis. Apa aja tahapannya? Replikasi. Yang bereplikasi adalah DNA ya, DNA. Di mana dia tempatnya? Di nukleus. Apa yang terjadi saat ini? Yang terjadi adalah DNA template membentuk apa? Membentuk apa di sini? Replikasi. Salah, Ibu. Salah. DNA bereplikasi. Teorinya apa? Yang sesuai. Teori? Semi konservatif. Ya, semi konservatif. Yang kedua, tahapannya adalah transkripsi. Apa yang terjadi pada masa transkripsi? Dia masih berlangsung di nukleus. Apa yang terjadi pada masa ini? Apa yang terjadi? DNA template membentuk messenger RNA. Ya kan? Lalu yang ketiga, translasi.
messenger RNA menuju mana? Ribosom. Ribosom. Nanti dia akan ditemui oleh siapa? tRNA. Nama lain tRNA adalah antikodon dengan membawa yang bawa apa? Asam amino. Ya. Nah, ya kan? Sekarang ininya. Sekarang kita pakai contohnya. DNA akan bereplikasi. DNA rantai template-nya adalah template. Misalnya TAG satu aja. Berarti pasangannya yang anti template apa? Yang non template apa? Pasangan TAG apa? ATC, Bu. ATC, Bu. ATC, ya kan? Lalu transkripsi di nukleus. Saat ini DNA template membentuk messenger RNA. Berarti messenger RNA urutannya gimana? Messenger RNA-nya, urutannya. Lihatnya kan dari template ini kan? Nih, dari template ini lihatnya. Berarti T berpasangan dengan A. AUC ya, Bu. Berpasangan dengan U. Tidak ada T di messenger RNA. Karena dia RNA nggak punya T ya. AUC. Lalu yang ketiga, messenger RNA ini, AUC ini menuju ribosom, keluar dari nukleus. Nanti akan ditemui oleh siapa? Oleh antikodon. Yang bawa kode apa? Pasangannya A. U dengan A, J dengan G. Lihat di situ. Sebenarnya dapat disimpulkan, urutan template ternyata sama dengan urutan antikodon. Ya enggak? Tuh. Lalu non-template ternyata urutannya sama dengan messenger RNA atau kodon. Sekarang kalau ditanya asam amino ini kan tRNA bawa antikodon dan bawa asam amino. Asam amino yang dibawa itu, lihatnya di tabel di buku kamu bukan mengacu pada UAG tapi pada AUC. Maka lihatlah AUC. Kodon UAG bawa asam amino apa yang sesuai dengan AUC gitu. Cara bacanya gimana? Huruf pertama. Huruf pertama itu, nih. Huruf pertama lihat yang samping sini. Nih. Yang pinggir paling kiri. Huruf A. Huruf keduanya yang vertikal. Cari A di situ. Dari U cari yang A. Di sini dapat kan? A. Lalu C. Huruf yang ketiga yang paling kanan. U dan A di sini dapat yang C. UAC itu adalah tirosin. Maaf, AUC. AUC. Isoleusin. Isoleusin. Jadi asam amino yang dibawa itu adalah isoleusin. Gitu ya. Jadi isoleusin itu adalah menerjemahkan AUC. Kodon, bukan UAG. Jadi antikodonnya yang dibawa adalah UAG, tapi asam aminonya adalah asam amino yang menerjemahkan AUC. Jadi kan makanya disebutkan ini tabel kodon. Ini buku nih, tabel kodon, bukan tabel antikodon. Ya. Apakah sudah sampai sini dimengerti? Fauzan Zahidun. Hanif jangan ketawa aja. Fauzan Zahid, masa Hanif ketawain kamu? Oh, gurunya Namimah. Nggak duduk domba. Nah, udah bilang zalik. Bu, saya nggak ngerti, Bu. Apa? Sawarian. Hei, halo. Dari yang ATC dapat dari mana, Bu? Abis itu sampai selanjutnya nggak ngerti. Aku pusing. Ya, Sawarian tunggu ya. Dijawab nanti. Alfa.
Kamu bantu Iya, Bu. Safarian dong. Ajarin Safarian. Kita pengen dengar, ajarin. Tuh, dari kita AG jadi artis sampai bawah, ajarin. Jadi dan misalnya Jidan, kalau tunggu. Jidan, lu duduk jangan begitu dong. Mau diajarin tuh sama Fauzan. Yang ngajarin kagak nyender-nyender. Iya Bu ya. Ajarin. jadi kalau misalnya pertama-tama kalau dapetnya template, nah itu lu bisa langsung ngubah jadi mRNA sebenarnya. Cuman kalau biar gampang itu, kalau gue dijadiin non-template dulu. Nah, kalau dari template ke non-template itu diganti sesuai pasangannya, A sama T, G sama C. Misalnya yang tadinya T jadi A, yang tadinya A jadi T, yang tadinya G jadi C. Nah, sisanya gampang. Kalau misalnya mRNA sama tRNA itu, mRNA itu diambilnya dari yang non-template. Tinggal T-nya itu diganti U. Soalnya di mRNA sama tRNA itu nggak ada T. Nah, kalau yang sebaliknya, yang antikodon atau tRNA itu digantinya dari yang template dan. Nah, tinggal T-nya tuh diganti U, di UAG gitu dan. Halo Jidan. Understand? Yang awal-awal doang Bu, habis itu kecepetan Bu. Intinya gini Jidan. Kan kita kemarin udah ngomongin basa nitrogen tuh ya. Basa nitrogen kan ada purin, ada pirimidin. DNA itu kan double helix ya. Rantainya double. Rantainya double itu di bagian paling tengahnya ada basa nitrogen yang berpasangan. Isinya tuh kalau purin dia, maka pasangannya pirimidin. Tidak mungkin purin sama purin, pirimidin dengan pirimidin. Itu tidak mungkin. Jadi pasti purin dan pirimidin. Basa purin itu ada dua macam. Pada DNA, basa purin itu ada A dan G. Ya. Pirimidinnya itu T dan C. Biar nggak pusing. Buat yang semuanya yang belum ngerti, tolong diperhatikan. Ini gampang tahu. Jadi purin itu ya basa nitrogen yang jenisnya purin ada adenin, kita biasa singkat A, ada guanin, biasa disingkat G. Dan basa pirimidin. Basa pirimidin itu ada timin, disingkat T, dan sitosin, disingkat C atau S. Nah, purin, kalau purinnya A, nih, jika purinnya A, maka dia akan berpasangan dengan basa pirimidin yang mana? Dengan T, gitu. Kalau purinnya adalah G, maka dia akan berpasangan dengan pirimidin yang L. Kalau G, maka akan berpasangan dengan pirimidin yang C. Jadi A, T, G, C, A, T, G, C, gitu. Atau T, A, C, G, T, A, C, G, sama aja. Sampai sini lu Jidan, ngerti nggak kau? Ibu. Hah? Ngerti? Beneran? Masih garuk-garuk jidat? Ada jerawat? Ya Bu ya. Ya apa? Ngerti kagak? Ngerti Bu, ngerti. Oke. Lalu, kepentingan kita menghafalkan AT dan GC itu buat apa? Buat kalau kita menyelesaikan masalah sintesis protein. Sekarang kita ke sintesis protein ya. Sintesis protein itu berlangsung ketika tahap interfase. Tahapan ketika sel siap-siap mau membelah diri. Jadi belum membelah. Pada masa interfase ada subfase S atau sintesis. Pada masa itu terjadi sintesis protein. Apa yang terjadi pada masa itu? Yang pertama, DNA bereplikasi dulu. Tempatnya masih di nukleus. Teori yang digunakan teori semi-konservatif. DNA itu double helix rantainya. Ini cuma satu rantai, satu doang nih Ibu, yang Ibu kasih contoh. Kalau nih, rantai DNA-nya ada dua, template dan non-template. Template dan non-template. Ya. Kalau template-nya TAG, maka pasangannya yang non-template, ini ikuti yang ini nih. Karena dia T, maka berpasangan dengan A.
Kalau dia A berpasangan dengan T, dia G berpasangan dengan C, maka urutan DNA non-template-nya adalah ATG. Clear? Jidan? Bu. Ya. Oh. Oke. Terus tahap yang kedua pada sintesis protein ada namanya transkripsi. Tempatnya masih di nukleus juga. Apa yang terjadi pada masa itu? DNA yang template membentuk messenger RNA. Pada soal ini yang template-nya mana? Nih template TAG. TAG membentuk messenger RNA. Jadi gimana? Disebut membentuk padahal dia membuat pasangan gitu maksudnya. Maka abaikan yang non-template nih, kamu anggap hilang dulu aja ya. Template-nya TAG, maka messenger RNA yang akan dibentuk apa urutannya? T dengan A lagi. A dengan T kan harusnya, tapi di messenger RNA tidak ada timin, adanya urasil. Maka setiap T diganti dengan U. Kan harusnya A dengan T di sini. Tidak ada T, maka diganti A berpasangan dengan U. G berpasangan dengan C. Nah, itu jadi messenger RNA-nya itu. Hasil transkripsinya itu. Kemudian tahap yang ketiga, yaitu translasi. Apa yang terjadi pada masa translasi? Messenger RNA, kodon, ya messenger RNA nama lainnya kodon nih. Nama lainnya kodon. Kalau kamu nggak males nyatet gitu, ya di foto lah. Atau ini kan ringkasan nih, resume. Membentuk messenger RNA ini. RNA bergerak menuju ribosom. Nih, yang menuju ribosom AUC keluar dari nukleus. Nanti dia akan ditemui oleh tRNA yang membawa antikodon. Pasangan AUC apa? A berpasangan dengan U. Kenapa masih U? Karena masih RNA. U dengan A, C dengan G. Asam amino yang dibawanya kamu bisa menentukannya dari mana? Lihat di tabel di buku kamu. Ibu mau ngasih tahu kamu lagi, tabel di buku kamu halaman 81 itu nggak perlu diapalin. Karena soal-soal seperti ini pasti akan menyertakan tabel itu sebagai pendamping soal. Jadi kamu nggak perlu ngapalin. Mendingan ngapalin Al-Ikhlas. Udah hafal ya? Gantilah Al-Kahfi. Gitu Zidane, ngerti nggak? Ya Bu, terus yang isolusin dari mana Bu? Lihat dari kodon, AUC itu kodonnya. Lihat di tabel di halaman 81, pakai AUC. Cari tuh AUC. A cari di huruf pertama, sebelah kiri. A cari A, ketemu A. Cari yang huruf keduanya di garis vertikal. A, U, C. Nemu deh isoleusin. Ya nggak ngerti jangan malu-malu untuk bertanya ya. Ibu syukurin kalau nggak bisa jawab nanti ulangan. Biarin aja, karena udah dijelasin pelan-pelan banget ini. Mana Bu isolusin? Saya nggak nemu Bu tulisannya. Tulisannya ile. Enggak, bukan, kamu nggak perlu nyari solusinya deh. Kamu ketemu AUC-nya nggak? Oh iya Bu, iya. Apa? Kata AUC di situ apa sampingnya? Sampingnya ile. Ile itu isoleusin disingkat itu. Kamu nggak usah pusing dengan namanya. Nanti kalau di tabel insya Allah ada penjelasannya. Dah ngerti ya Zidan? Ngerti Bu, ngerti. Nggak bisa ulangan awas lo. Udah dijelasin nih. Siapa lagi yang belum ngerti? Saya mau nanya Bu. Dah ya. Siapa? Arkan, Gozi, oke. Bu kan itu kan tadi kan ditentuin asam aminonya kan dari yang satu rantai ya Bu, yang misalkan AUG gitu kan Satu rantai. AG. Atau Sebut misalkan nama, jangan sebut satu rantai, sebut nama. Apa? Berdasarkan apa? satu berdasarkan satu yang satu UAG gitu Bu, misalkan salah satunya gitu doang. Jangan misalkan. Kalau kamu ditanya asam amino, kamu mesti tahu apa? Misalkan tadi isoleusin.
N itu UAG. Nah, tapi Ya. kalau misalkan panjang gitu, Bu, misalkan yang tadi yang satu. Salah. Goji salah. Sorry, kamu salah. Kamu salah. Dengerin ibu baik-baik makanya. Coba ya, kita tes teman kamu. Aska, kemana kamu? Aska, tolong dijelaskan kepada kita semua, biar Arkan Goji juga mengerti. Ketika kamu ditanyakan isoleusin, asam amino apa yang akan dibentuk gitu atau akan dibawa oleh tRNA? Untuk bisa menjawab pertanyaan itu, kamu mesti tahu apa, Aska? Itu mRNA. Iya, betul. Tuh, Gozi. Kamu mesti tahu mRNA-nya atau kodonnya. Baru tahu nanti asam amino yang akan dibawa oleh tRNA apa. Ngerti nggak, Gozi? Ngerti, Bu. Ya, udah terjawab belum pertanyaan kamu? Berarti yang diambil itu yang dari mRNA-nya kan, Bu? Iya. Iya, sip. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ada lagi yang mau tanya? Terima kasih, Aska. Makasih sama Aska kamu, Gozi. Makasih, Kak. Ada lagi nggak yang mau tanya? Lapar saya jadi teriak. Oke, kembali ke Said Abdullah. Said Abdullah, kalau tRNA itu bentuknya gimana ya? RNA. tRNA, T. Oh, cara nyarinya atau Enggak, bentuknya gimana? bentuknya? Ih, ketawa. Tahu nggak? Enggak. Hah? Enggak, Bu, enggak. Enggak, aduh. Cupid kamu pakai tang kalau ketemu ya. Suarez. tRNA bentuknya gimana? Ketahuan nih, nggak lihat video ibu. Ayo. Res. Yang ini, Bu, apa? Urutan nukleotida. Ibu tanya, pertanyaan ibu jelas gak ya? Raffi Suryo. Apa? tRNA kan, Bu? Iya, bentuk tRNA. Raffi. Kemana kamu? Ibu cuma lihat jidat kamu doang. tRNA bentuknya gimana, Vi? tRNA bentuknya. Masih lihat buku. Azam, Ya, Bu. bentuknya gimana? Kayak plus gitu. Ada 4 sisi. Kayak tanda plus ya? Ya. Lalu antikodonnya ada di sudut yang mana? Yang atas. Atas. Tuh, dengerin tuh yang ibu tanya tulisan Said ya. tRNA itu bentuknya 4 sudut. Kayak huruf, kayak bentuk plus ya, tanda tambah. Yang atas membawa antikodon. Sudut yang berseberangan dengan antikodon membawa asam amino. Sudut kiri kanannya membawa enzim perangkai. Perangkai apa? Perangkai asam amino yang akan dibentuk. Gitu. Udah clear ya? Ada lagi mau tanya sebelum kita ke pembelahan mitosis dan meiosis. Mitosis sudah katanya. Bu. Ya. Kalau yang start codon, stop codon itu maksudnya apa, Bu? Kalau yang di video? Oh, yang nanya siapa tuh? Yusuf, Bu. Baik. Ini udah ya. Ini ibu mau hapus ini nih. Oke. Hapus. Di buku ada codon start, ada codon stop. Codon start cuma satu ya, mengisyaratkan codon yang diterjemahkan sebagai asam amino metionin kan. Kodonnya adalah AUG. Jika ada messenger RNA punya urutan sebagai berikut. triple A, G, U, A, U, C. Terus ibu nggak mau nyebutin ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus ada kodon stop, UAA.
AUU, GGU. Yang mana di sini yang codon start? Yang mana? Yusuf. AUG, Bu. Oi. AUG, ya salah Ibu. AUG nih, salah. Ini AUG. Codon startnya adalah AUG. Ini codon start ya. Start. Codon stop mana? UAA. UAA. Ini codon stop. Lihat, perhatikan. Asam amino, maaf, messenger RNA atau kodon yang bertranslasi punya urutan AAA, GUU, AUG, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu maksudnya kodon semua, tapi Ibu nggak mau nulisin ya. Lalu UAA, AUU, dan GGU. Pertanyaannya adalah, ada berapa macam asam amino yang terbentuk dari rantai kodon tersebut? Nah, pertanyaannya gitu. Sekarang kita lihat. AAA keluar. GUU keluar. AUG keluar. AUG itu kodon start. Kodon start itu maksudnya adalah dimulai, kalau kodon itu keluar, maka proses penerjemahan kodon menjadi asam amino baru dimulai. Berarti kalau udah AAA keluar, udah muncul asam amino belum yang dibawa oleh tRNA? Belum. Belum. GUU keluar. Kodon start belum ada. Udah diterjemahkan belum GUU menjadi asam amino? Belum. Mulai penerjemahan ketika start atau AUG keluar. Berarti penerjemahan asam amino selalu dimulai dengan asam amino metionin. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Berapapun kodon yang keluar, ya, selama belum ada AUG, maka proses penerjemahan belum bisa dilakukan. Sampai itu jelas ya? Itu yang pertama, kapan start mulai bekerja. Kemudian yang kedua, kodon stop. Setelah asam amino yang ke-6, yang keluar nih, kodon ke-6 keluar, terus di belakang kodon 6 ada kodon UAA. Kodon UAA adalah salah satu kodon stop dari 3 macam kodon stop. Maka ketika kodon stop sudah keluar, berarti proses penerjemahan kodon menjadi asam amino sudah selesai. Walaupun di belakang UAA masih ada AUU, masih ada GGU. Berarti AU dan GGU enggak diterjemahkan. Pertanyaannya, berapa asam amino yang terbentuk dari rantai kodon tersebut? 7 ya, Bu? 7 dari AUG ya. AUG 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak diterjemahkan. Sob, karena tidak. Apakah dimengerti, Bapak-Bapak sekalian? Paham, Bu. Oke. Ada yang Berarti mengerti? kalau di soal itu pasti diawali dengan AUG ya, Bu? Enggak mesti. Kalau misalnya dia mau nanya tentang asam amino dibentuk, gitu ya. Nah, kalau dia soalnya udah mengarah begitu, berarti soal itu minta kamu menjawab asam amino yang dibentuk setelah kodon start keluar. Tapi kalau nggak ada keterangan tentang kodon start, nggak ada keterangan tentang kodon stop, abaikan. Paham maksudnya? Semuanya diterjemahkan aja sesuai dengan kebutuhan soal. Ya. Oke, sekarang kita ke pembelahan meiosis. Ada lagi nggak yang mau tanya? Iya, waktu kita cuma tinggal 30 menit lagi. Kemarin kan ketika mitosis, udah paham nih. Urutan mitosis apa aja sih? Urutannya? Promat ya, Bu? Belum promat, kan promat itu adalah masa pembelahannya. Sebelum masa pembelahan kan ada masa persiapannya. Itu disebutin juga. Interfase.
interfase, baru kromat ya. Jadi urutannya interfase, profase, metafase, anafase, telofase. Ciri khasnya, Ibu mau ciri khasnya. Interfase masa non pembelahan. Kalau kamu perlu dicatat sedikit, percetakan silakan. Interfase itu ada 3 subfasenya, G1, S, dan G2. Apa yang terjadi pada masa subfase tersebut? Semuanya sama, berlangsung secara simultan gitu ya. Volume sel bertambah besar, duplikasi organel, dan pembentukan energi. Khusus pada masa S, terjadi proses sintesis protein yang barusan kita bahas. Setelah interfase selesai, artinya duplikasi organel udah oke, energinya udah cukup. Energinya buat apa? Buat pembelahan sel. Ya, volume sel juga sudah tambah besar, maka berlanjutlah proses pembelahan itu sendiri. Yang waktunya cuma sekitar 10% dari seluruh siklus somatis. Di 10% waktu yang tersedia, itu ada 4 tahapan pembelahannya. Itu profase, metafase, anafase, dan telofase. Di profase, ciri khas profase, kromatin, nah benang-benang kromatin menjadi kromosom. Dengan cara bagaimana? Memendek dan menebal. Ketika diberi pewarnaan, kromosom itu dapat menyerap warna merah jadi kelihatan. Tahap yang kedua, metafase. Ciri khasnya adalah, tambahan. Di profase, membran inti menghilang. Ya, membran inti menghilang. Nukleolus anak inti juga hilang. Lalu sentrosom, ya, dia membelah. Di metafase, kromosom yang sudah jelas tadi berjejer di bidang ekuator. Apa tuh bidang ekuator? Bidang tempat sel akan membelah diri. Tahap yang ketiga ada anafase. Anafase itu adalah kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Ibu mau ngasih tahu kamu sedikit. Ibu perlu pakai device yang lain. Ibu masuk pakai device baru ya. Pada saat anafase, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Coba lihat yang bergeraknya itu seperti apa bentuknya. Ya. Kan sel udah makin lonjong gini nih, sel makin besar volumenya makin lonjong. Awalnya bulat jadi lonjong ya. Ini benang-benang gelendong. Apa itu benang gelendong? Tempat melekatnya sentromer ketika sel mau memisah, ketika kromosom mau memisah. Kromosomnya yang bergerak pada saat anafase begini. Tuh. Kromosom yang memisah ketika anafase adalah kromosom dengan 2 kromatid. Ini terjadi pada anafase mitosis. Ya. Setelah itu, ini anafase. Setelah itu terjadi proses telofase. Di telofase, kromosom kembali menjadi kromatin. Kembali menjadi kromatin. Gitu ya. Mau membelah nih. Udah kayak gini. Membran inti kembali terbentuk. Terus, ini tadi nanti terbelah nih. Terbelah jadi 2 sel anakan yang ada pembelahan sitoplasma. Sebelumnya pembelahan sitoplasma istilahnya sitokinesis. Pembagian kromosom namanya karyokinesis. Jadi 2 inti. Selesai mitosis. Nah, ini terjadi pada saat misalnya kamu terluka, tersayat, pembentukan kulit barunya, hasil pelupasan kulit terjadi melalui mitosis ini. Kamu dibedah, kulitnya terpotong kan, kemudian ada proses penggabungan dengan cara dijahit atau dikasih plester atau apalah istilahnya gitu, istilah medisnya. Tapi proses yang terjadi adalah mitosis.
Tapi berbeda dengan proses ketika pembentukan sel sperma atau sel telur. Pada saat itu pembelahan yang terjadi bukan jenis yang ini, tapi meiosis. Apa beda mitosis dengan meiosis? Ibu sudah sampaikan belum? Hah? Beda mitosis dengan meiosis sudah disampaikan belum? Belum ya? Belum, Bu. Oke, udah kayaknya. Belum? Kalau belum, baca dulu aja deh. Sini ada nggak sih? Tapi kayaknya Ibu udah ngasih soal kamu untuk cari tabel perbedaan mitosis dan meiosis deh. Nih, mulai nanti tulis lagi ya, Nip. Kita belajar sampai apa? Nih, baca bukumu halaman 96. Ada tabel di bawah, baca. 2 menit aja. Saya izin minum. Sel gamet. Tadi tuh Ibu bilang. Ibu tanya sekarang, kalau misalnya ada luka, misalnya orang Nasrani masuk Islam, udah dewasa nih, disunatkan ya? Sunat kan? Wajib sunat. Iya. Terus ketika di sirkumsisi itu, setelah hasil sirkumsisi kan dia ada proses penyembuhan luka, recovery ya. Proses penyembuhan lukanya melalui mitosis atau meiosis? Mitosis. Mitosis, Bu. Kenapa mitosis? Kenapa mitosis? Karena dia di Karena kulit. sel kulitnya, Bu. Di sel kulit penis, ya kan? Nggak ada hubungannya sama tempat pembentukan sperma. Paham? Paham. Oke. Jadi ngerti ya. Sama kayak perempuan juga misalnya gitu. Ada yang perlu dikasih tindakan di ovariumnya. Ketika ada tindakan, kemudian ada proses recovery di situ, recovery di sel ovariumnya terjadi secara mitosis, bukan meiosis. Karena apa? Nggak ada hubungannya dengan yang terjadi di dalam ovarium. Pembentukan sel telur di ovarium, ya, pembentukannya di situ. Tapi kalau ovariumnya terjadi apa-apa, ada regenerasi, ada recovery di situ, terjadinya melalui mitosis. Sama kayak tadi sirkumsisi. Kemudian tujuannya untuk pertumbuhan, kalau mitosis, kalau meiosis untuk pembentukan sel gamet. Tolong lihat lagi di situ, pembelahan. Kalau mitosis cuma sekali, artinya kalau satu sel yang bermitosis jadi berapa sel? 2. Kalau meiosis jadi 2 kali membelah. Artinya satu sel yang bermeiosis jadi berapa sel anakan? 4. Jadi jumlahnya lebih banyak. Ya. Kemudian jika kromosom sel yang bermitosis adalah diploid, maka kromosom sel anaknya yang 2 sel tadi juga diploid. Kalau yang bermitosis adalah sel yang kromosomnya haploid, maka sel anakannya juga berkromosom haploid. Berbeda dengan pembelahan meiosis. Pembelahan ini 2 tahap. Ya. 2 tahap itu, jika sel yang bermeiosis adalah sel yang diploid, maka 4 sel anakannya nanti akan memiliki kromosom yang haploid. Kenapa? Ciri khas pembelahan meiosis adalah terjadinya reduksi jumlah kromosom.
pengurangan jumlah kromosom. Kalau nggak terjadi pengurangan, misalnya sel yang bermeiosis 46 kromosomnya, ya. Kemudian nanti tetap jadi anakan yang 46 kromosomnya. Misalnya sel spermanya 46 kromosomnya. Nanti kalau sel sperma itu memfertilisasi sel telur yang 46 juga kromosomnya, apakah jadi manusia yang kromosomnya 92? Manusia aneh, kalaupun ada gitu. Ya, manusia 46 dengan manusia yang 45 kromosomnya aja udah beda jauh. Apalagi manusia yang 46 dengan manusia yang 92 kromosomnya, pasti jauh banget bedanya. Karena mungkin kamu pernah tahu kan istilah sindrom tuh ya. Ada sindrom Down. Sindrom Down tahu ya, sindrom Mongolia. Sindrom Down itu jumlah kromosomnya bukan 46, tapi 47. Satu kromosom ketambahan aja udah kayak begitu. Kelihatan perbedaannya ya. Bukan berarti kegagalan mencipta. Ada lagi laki-laki, tapi buah dadanya bisa membesar. Sindrom Klinefelter. Jadi laki-laki tapi kemayu gitu. Bentuknya kayak bodi perempuan. Dah. Sekarang kita mau ngebahas meosisnya. Waktu saya tinggal 20 menit too much. Ya, Ibu cuma pengen ngasih tahu gini, pembelahan mitosis maupun meiosis sebenarnya sama. Ya, cuma ada dua saja yang membedakan. Di mana perbedaannya? Di profase 1 dan anafase 1. Itu aja. Jadi sekarang tolong kamu lihat profase 1 dan anafase 1. Apa yang terjadi di situ? Baca dulu, nanti Ibu minta 2 orang buat ngejelasin ke kita semua.
Oke, ada yang bisa bantu menjelaskan kepada kita semua? Silakan sebutkan namanya. Kalau mau gampang bisa lihat gambar di halaman 94 gitu ya. Itu tahapan-tahapan profase 1. Anafase 1 tadi itu bisa kamu jadikan yang gambar Ibu tentang anafase mitosis buat pembandingnya. Itu bedanya itu tadi. Ada mau jelasin nggak? Pada malu-malu nih. Ada mau bantu jelasin nggak? Akbar, Isa, kamu kemana? Gak usah pakai background lah, orang kamu tenggelam-tenggelam gitu. Riza, kamu nggak kelar-kelar dari tadi. Riza Alfarisi. Alfarisi. Jangan off kameranya. Sudah, Bu, sudah. Ya, ayo siapa yang bisa menjelaskan kepada kita semua? Atau ada pertanyaan, kita jadikan bersama-sama baca nih, ada yang mau ditanyakan? Ibu nggak mau jelasin lagi deh. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Ada yang ngerti nggak? Nggak ada juga. Jadi apa yang sedang terjadi pada diri kalian semuanya? You make me confused. Very, very confused. Ulangan aja deh besok ya. Riza, kamu bisa jelasin nggak, Za? Bisa, Bu. Kira nggak enak. Kamu bergema. Ada ikhonya. Baik. Ibu biasa menyingkat subfase di profase 1, lepsi padi, ya, leptoten, zigoten, lepsi, pakiten, diploten, dan diakinesis. Jadi lepsi padi, biar nggak ketuker-tuker gitu. Leptoten, apa yang terjadi pada masa leptoten? Leptoten. Leptoten, kata buku kamu, nanti Ibu kasih penjelasannya. Leptoten adalah benang-benang kromatin memedek dan menebal menjadi kromosom. Jadi pada masa leptoten, terbentuk apa? Kromosom. Nih kayak gini ya. Ini leptoten. Pada masa zigoten, apa yang terjadi pada masa zigoten? Setiap kromosom akan berpasangan. Ini kromosom nih, akan berpasangan nih, begini. Berpasangan dengan siapa? Dengan homolognya. Apa yang dimaksud dengan kromosom homolog? Kromosom yang sama. Sama apanya? Sama isinya, lokusnya berapa, terus isinya berapa, apa aja. Nah, itu harus sama. Itulah yang disebut kromosom homolog. Misalnya, Ibu mau menuliskan di sini kromosom itu lokusnya begini doang. Itu yang garis merah menunjukkan lokus, batas lokus ya. Berarti di atas ada 2 lokus, di bawah ada 2 lokus. Maka kalau dia adalah isinya gen A, gen B, gen C, gen D, maka sampingnya tuh pasangan kromosom homolognya bukan cuma sekedar lokusnya yang sama jumlahnya doang, tapi gennya pun isinya harus sama. Jadi kalau kromosom yang satunya adalah ABCD, maka homolognya pun harus ABCD. Bisa begini. ABCD. Loh, tapi itu kan semuanya huruf yang kecil. Nggak apa-apa. Sama simbol hurufnya menunjukkan itu adalah satu sifat yang diekspresikan oleh gen tersebut. Misalnya A. A itu adalah gen yang
mengekspresikan bentuk mata. Kalau A besar berarti matanya belok. Kalau A kecil berarti matanya nggak belok, sipit gitu. Paham maksudnya? Kalau B itu misalnya gen yang mengekspresikan bentuk rambut. Kalau B besar misalnya dia lurus, maka B kecil dia keriting gitu. Sampai sini clear? Apakah jelas? Jelas, Bu. Oke. Kapan terjadinya dia? Di masa apa? Zigoten. Ya? Oke. Lalu, nih Ibu mau tunjukin sesuatu di zigoten ini. Ini kan kromatid, ya. Ini juga kromatid kan? Kromatid di kromosom homolog yang berpasangan itu istilahnya kromatid sister. Kelihatan nggak nih S? Sister, KS, kromatid sister. Ibu ulangi lagi. Fares, apa yang terjadi pada masa leptoten? Saya habis dari toilet, Bu. Kurang jelas. Oh, iya, kamu nggak ngomong sama ibu ke toilet. Adli Fauzan, apa yang terjadi pada masa leptoten? Ini lihat gambarnya aja. Nggak kedengeran suara kamu, nggak keluar. Ya? Tidak ada. Nggak kedengeran suaranya Adli. Baik, Sayyid. Ya, Adi nggak kedengeran. Didengerin aja, kalau gitu dengerin kita aja. Sayyid, apa yang terjadi pada masa leptoten? Kromosom memendek dan menebal. Halo, lo, ha? Halo, betul nggak? Dengar? Ya, halo. Betul nggak tuh jawaban kamu menurut kamu sendiri? Kromosom memendek dan menebal. Ayo. Kromatin. Iya. Kromatin. Ya, Ibu gambarnya kan kromosomnya sudah kelihatan ya. Ya. Jadi kromatin jadi kromosom dengan cara memendek dan menebal atau istilahnya berkondensasi sebenarnya dia. Oke. Sub tahap yang kedua, zigoten. Apa yang terjadi pada masa zigoten, Haikal Sebayu? Yang di zigoten, Bu, Yes. berpasangan, Bu, sama yang kromosomnya sama. Kromosom homolog berpasangan. Oke. Fikri aja nih, kalau disebutkan kromosom homolog, itu maksudnya homonya dalam hal apa? Homo itu kan artinya sama ya? Sama dalam hal apa? 3,5, 1/4, 0. Safarian. Kalau disebutkan kromosom homolog dalam hal apa? Kurang ngerti, Bu. Rafif Janitra. Nggak ngerti, tapi nggak nanya. Bingung saya. Tadi kan ditanyain. Besok Ibu nggak mau jelaskan kayak gini, udah ulangan loh ya. Ya, homolog itu maksudnya apa? Rafif Janitra. Sama ininya bukan apa sifat yang Syihabudin. Belum tepat. Ya, Syihabudin apa? Tuh, lihat di gambarnya aja. Ilham. Nggak mau nunggu yang lama-lama jawabnya. Yang A sama A, B sama B, C sama C, D sama D. Gitu. Coba didefinisikan dengan pakai bahasa kamu sendiri, nggak apa-apa. Jangan kayak gitu. Ya udah, Ibu definisikan soalnya. Disebut kromosom homolog karena kenapa, Zakir Rafif? Karena menghasilkan huruf yang sama, Bu. Bukan, Riza. Ja, kamu nggak ada kerja. Jadi
Mengkondensasi, Bu. Bukan, ya. Sidik, disebut kromosom homolog karena kenapa? Dia jumlah lokusnya sama isinya sama isinya. Iya. Yang sama dalam hal jumlah lokus dan isi-isinya juga sama tuh. Contohnya gitu baru. Kalau dia isi gennya A, maka yang homolognya pasangannya juga harus A. Nggak jadi ulangan dong kalau begitu ya, belum selesai. Ya, ditunda pekan depannya lagi. Tapi ada tugas. Tolong kerjakan latihan bab pembelahan sel. Bagian A semuanya. Kemudian bagian B. Bagian B nomor 1. Bagian B nomor 1 dan tambahannya nomor 2 dari Ibu. Jelaskan tahapan profase 1 dan anafase 1. Gambarin maksudnya gitu. Kan tahapannya leptoten udah dijelasin nih, zigoten sudah. Tinggal pakiten dan diploten yang belum dijelasin. Nanti kamu pakai gambar. Nanti Ibu kasih rubrik buat upload ke GC. Ya, tambahin tuh esainya 2. Batas waktunya sampai kapan? Sampai hari Minggu. Jam 12 siang.